Halo semua, saya Dr. Rahmat Hidayat. Selamat datang kembali di sini, tempat kita berbagi wawasan mendalam seputar kesehatan untuk Anda, para pendengar setia yang berusia 35 tahun ke atas. Hari ini, kita akan membahas topik yang seringkali dianggap sensitif namun sangat krusial bagi kualitas hidup, kebahagiaan hubungan, dan bahkan indikator kesehatan secara keseluruhan pada pria, yaitu performa seksual pria. Performa seksual pria adalah sebuah konsep yang jauh lebih luas dari sekadar ereksi. Ini mencakup kemampuan untuk menjaga stamina yang optimal, memiliki kendali yang baik atas respons tubuh, dan memberikan kualitas pengalaman intim yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Ini bukan hanya tentang memenuhi harapan, tetapi juga tentang merasakan koneksi yang mendalam dan memuaskan secara emosional dan fisik dengan pasangan Anda. Ketika kita berbicara tentang stamina, kita merujuk pada ketahanan fisik dan mental yang memungkinkan durasi keintiman yang memadai tanpa kelelahan yang berlebihan atau kehilangan gairah. Kendali berarti kemampuan untuk mengatur respons ejakulasi, mencegah ejakulasi dini, dan memungkinkan pengalaman yang lebih terukur dan disengaja. Kualitas, di sisi lain, mengacu pada intensitas sensasi, kedalaman koneksi emosional, dan kepuasan yang dicapai bersama. Tujuan utama dari keintiman adalah kepuasan bersama, dan ketika ketiga elemen ini, stamina, kendali, dan kualitas, berada dalam kondisi optimal, pengalaman tersebut menjadi lebih kaya dan memperkuat ikatan dalam hubungan. Yang perlu kita pahami bersama adalah bahwa performa seksual pria bukan hanya sekadar fungsi mekanis atau dorongan semata. Ia adalah cerminan langsung dari kesehatan fisik dan mental seorang pria secara keseluruhan. Ibarat sebuah orkestra, jika ada satu instrumen yang tidak selaras atau ada musisi yang tidak dalam kondisi terbaiknya, maka melodi yang dihasilkan tidak akan sempurna. Begitu pula dengan tubuh dan pikiran kita. Sistem kardiovaskular yang sehat, keseimbangan hormonal yang tepat, dan kondisi mental yang stabil adalah fondasi penting untuk performa seksual yang optimal. Jika salah satu dari fondasi ini terganggu, wajar jika performa juga akan terpengaruh. Oleh karena itu, mendekati topik ini memerlukan pemahaman yang holistik, tidak hanya fokus pada gejala, tetapi pada akar penyebab yang lebih dalam. Rendahnya stamina seksual pada pria, atau masalah performa lainnya, seringkali bukan sekadar masalah yang berdiri sendiri. Ia adalah alarm, sebuah sinyal dari tubuh bahwa ada sesuatu yang perlu diperhatikan lebih serius. Dari pengalaman klinis dan berdasarkan berbagai penelitian, kita dapat mengidentifikasi 3 faktor utama yang secara signifikan memengaruhi stamina dan performa seksual secara keseluruhan. Memahami faktor-faktor ini adalah langkah pertama menuju solusi yang efektif dan berkelanjutan. Faktor pertama adalah kesehatan kardiovaskular yang buruk. Bayangkan jantung Anda sebagai pompa paling vital di tubuh, bekerja tanpa henti memompa darah ke setiap sel dan organ. Pembuluh darah Anda adalah jaringan pipa yang kompleks, membawa oksigen dan nutrisi. Untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kuat, aliran darah yang sehat dan lancar menuju penis sangatlah esensial. Penis terdiri dari jaringan spons yang membutuhkan pasokan darah yang cepat dan signifikan untuk mengembang dan menjadi kaku. Jika jantung Anda tidak memompa darah secara efisien, atau jika pembuluh darah Anda menyempit atau mengeras, kondisi yang dikenal sebagai aterosklerosis, maka aliran darah ini akan terhambat. Akibatnya, ereksi mungkin menjadi lebih lemah, lebih sulit dipertahankan, atau bahkan tidak dapat dicapai sama sekali. Ini tidak hanya memengaruhi ereksi, tetapi juga stamina secara keseluruhan, karena aktivitas fisik apapun, termasuk keintiman, membutuhkan dukungan kardiovaskular yang kuat. Gejala dari kesehatan kardiovaskular yang buruk bisa bervariasi, mulai dari sesak napas saat aktivitas fisik ringan, nyeri dada, hingga kelelahan kronis yang tidak bisa dijelaskan. Faktor-faktor risiko umum untuk kesehatan kardiovaskular yang buruk meliputi merokok, tekanan darah tinggi atau hipertensi, kadar kolesterol tinggi, diabetes, obesitas, dan gaya hidup yang kurang aktif. Semua ini secara langsung memengaruhi kemampuan tubuh untuk mengirimkan darah secara efisien kemanapun dibutuhkan, termasuk ke area yang sangat penting untuk performa seksual. Faktor kedua yang tidak kalah penting adalah ketidakseimbangan hormon testosteron. Testosteron sering disebut sebagai hormon pria, karena perannya yang fundamental dalam banyak aspek kesehatan pria, termasuk perkembangan organ seksual, produksi sperma, massa otot, kepadatan tulang, dan yang paling relevan dengan diskusi kita hari ini, libido atau gairah seks, serta energi secara keseluruhan. Kadar testosteron yang optimal adalah kunci untuk menjaga dorongan seksual yang sehat, kekuatan ereksi, dan stamina yang baik. Ketika kadar testosteron menurun di bawah ambang normal,
yang dikenal sebagai hipogonadisme atau sering juga disebut sebagai andropause, pada pria usia lanjut, dampaknya bisa sangat terasa. Gejala umum dari testosteron rendah meliputi penurunan gairah seks yang signifikan, kelelahan kronis, suasana hati yang mudah berubah atau depresi ringan, penurunan massa otot, peningkatan lemak tubuh, dan tentu saja, kesulitan dalam mencapai atau mempertahankan ereksi. Penurunan testosteron adalah bagian alami dari penuaan, biasanya dimulai setelah usia 30-an, tetapi gaya hidup modern yang tidak sehat, obesitas, stres kronis, dan kurang tidur juga dapat mempercepat atau memperburuk penurunan ini pada usia yang lebih muda. Memahami peran testosteron membantu kita melihat bahwa masalah performa seksual seringkali memiliki dasar biologis yang perlu diatasi. Terakhir, faktor ketiga yang sangat berpengaruh adalah kesehatan mental yang terganggu, terutama stres dan kecemasan. Seringkali kita melupakan bahwa organ seks terbesar sebenarnya adalah otak kita. Bagaimana kita berpikir, merasa, dan merespons tekanan hidup memiliki dampak yang luar biasa pada fungsi seksual. Ketika seseorang mengalami stres kronis atau kecemasan, tubuh secara otomatis mengaktifkan respons fight or flight. Respons ini dirancang untuk situasi darurat, membanjiri tubuh dengan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini mengalihkan sumber daya energi dan aliran darah dari fungsi yang dianggap non-esensial, termasuk pencernaan, sistem kekebalan tubuh, dan gairah seksual serta ereksi, menuju otot-otot besar untuk menghadapi ancaman. Akibatnya, libido bisa menurun drastis, kesulitan ereksi bisa muncul karena pembuluh darah menyempit bukannya melebar, dan bahkan ejakulasi dini bisa menjadi manifestasi dari kecemasan performa. Stres dari pekerjaan, masalah hubungan, masalah finansial, atau bahkan trauma masa lalu dapat menciptakan lingkaran setan yang memengaruhi performa seksual, yang pada gilirannya bisa meningkatkan stres dan kecemasan, memperburuk masalah. Pria di usia 35 tahun ke atas seringkali berada pada puncak karir dan memiliki banyak tanggung jawab, yang membuat mereka rentan terhadap tekanan mental ini. Oleh karena itu, mengelola kesehatan mental adalah komponen yang tidak bisa ditawar dalam upaya meningkatkan performa seksual. Dengan pemahaman tentang akar masalah ini, kini kita dapat beralih ke solusi. Penting untuk diingat bahwa kita akan fokus pada strategi non-kimiawi, pendekatan yang memberdayakan tubuh dan pikiran Anda untuk berfungsi secara optimal melalui perubahan gaya hidup dan perilaku. Solusi-solusi ini bersifat holistik dan dirancang untuk meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada performa seksual Anda. Ada 7 strategi utama yang dapat Anda terapkan, dan masing-masing memiliki manfaat yang signifikan. Strategi pertama adalah olahraga teratur, terutama kardio dan latihan beban ringan. Ini bukan hanya tentang membangun otot yang besar atau terlihat atletis di depan cermin, tetapi lebih dari itu, ini adalah tentang kesehatan sistem tubuh Anda secara keseluruhan. Tubuh manusia dirancang untuk bergerak, dan aktivitas fisik adalah salah satu pilar utama kesehatan. Ketika kita berbicara tentang performa seksual, olahraga berperan dalam beberapa cara yang sangat fundamental. Olahraga kardio, seperti berlari, berenang, bersepeda, atau bahkan jalan cepat, memiliki dampak langsung pada sistem kardiovaskular Anda. Dengan secara teratur meningkatkan detak jantung Anda melatih jantung Anda menjadi pompa yang lebih efisien. Jantung yang lebih kuat dapat memompa lebih banyak darah dengan setiap denyutan, memastikan sirkulasi yang lebih baik ke seluruh tubuh. Selain itu, latihan kardio membantu menjaga elastisitas pembuluh darah Anda, mencegah pengerasan atau penyempitan yang dapat menghambat aliran darah ke organ vital, termasuk penis. Aliran darah yang lancar adalah prasyarat mutlak untuk mencapai dan mempertahankan ereksi yang kokoh. Pria yang kita lihat berlari dengan ceria di tengah sawah yang hijau dan berkabut di pagi hari, atau pria yang berkeringat dengan handuk di pundaknya di gym setelah sesi latihan, adalah representasi visual yang sempurna dari komitmen terhadap kesehatan kardiovaskular ini. Aktivitas seperti ini tidak hanya memperkuat jantung dan pembuluh darah, tetapi juga meningkatkan kapasitas paru-paru, memungkinkan tubuh Anda menyerap lebih banyak oksigen, yang semuanya berkontribusi pada stamina fisik yang lebih baik, baik dalam aktivitas sehari-hari maupun saat keintiman. Di sisi lain, latihan beban ringan, atau latihan kekuatan, juga memiliki peran yang tidak kalah penting. Latihan ini membantu membangun dan mempertahankan massa otot. Jaringan otot adalah jaringan yang lebih aktif secara metabolik dibandingkan lemak, artinya otot membantu membakar kalori lebih efisien dan menjaga metabolisme tubuh tetap optimal. Yang lebih penting lagi dalam konteks performa seksual,
Latihan kekuatan telah terbukti secara alami meningkatkan produksi hormon testosteron dalam tubuh. Seperti yang kita diskusikan sebelumnya, testosteron adalah hormon kunci untuk libido, energi, dan fungsi ereksi. Dengan menjaga massa otot dan merangsang produksi testosteron melalui latihan beban, Anda secara alami mendukung gairah dan vitalitas seksual Anda. Latihan beban ringan tidak berarti Anda harus mengangkat beban yang sangat berat atau menghabiskan berjam-jam di gym. Sesi singkat dan fokus dengan beban yang menantang namun aman, seperti menggunakan dumbbell ringan, resistance band, atau bahkan berat badan Anda sendiri untuk latihan seperti push-up dan squat, sudah cukup untuk mendapatkan manfaatnya. Manfaat dari olahraga teratur ini sangatlah beragam dan saling berhubungan. Pertama dan yang paling utama adalah kesehatan kardiovaskular optimal. Jantung yang lebih kuat dan pembuluh darah yang lebih elastis berarti aliran darah yang lebih lancar. Ini adalah fondasi utama untuk ereksi yang kokoh, responsif, dan mampu bertahan lebih lama. Kedua, adanya peningkatan produksi testosteron secara alami. Latihan kekuatan, bahkan yang intensitasnya moderat, secara konsisten terbukti meningkatkan kadar testosteron. Ini berarti peningkatan libido, energi, dan suasana hati yang lebih stabil, yang semuanya berkontribusi pada performa seksual yang lebih baik. Ketiga, olahraga adalah penawar stres yang sangat efektif. Aktivitas fisik melepaskan endorfin, senyawa kimia alami di otak yang berfungsi sebagai peningkat suasana hati dan pereda nyeri. Dengan mengurangi tingkat stres dan kecemasan, Anda secara langsung mengurangi dampak negatif pada performa seksual yang disebabkan oleh faktor mental. Keempat, Anda akan merasakan peningkatan energi dan stamina secara keseluruhan. Anda akan merasa lebih bugar, tidak mudah lelah, dan memiliki lebih banyak energi untuk menjalani aktivitas sehari-hari, termasuk saat keintiman. Kelima, ada peningkatan citra diri dan kepercayaan diri. Merasa lebih kuat, bugar, dan sehat secara fisik seringkali meningkatkan rasa percaya diri. Kepercayaan diri ini secara langsung diterjemahkan ke dalam sikap yang lebih positif dan proaktif dalam hubungan intim, yang sangat berpengaruh pada performa. Untuk implementasi praktis, Anda bisa memulai dengan langkah-langkah yang realistis. Untuk kardio, mulailah dengan target 30 menit, 3-5 kali seminggu. Pilihan aktivitas sangat beragam. Anda bisa berlari di taman, seperti pria di sawah yang menikmati suasana pagi, berenang di kolam renang umum, bersepeda keliling kompleks, atau menggunakan treadmill dan sepeda statis di gym. Kuncinya adalah menemukan aktivitas yang Anda nikmati sehingga Anda termotivasi untuk melakukannya secara konsisten. Tingkatkan intensitas dan durasi secara bertahap seiring dengan peningkatan kebugaran Anda. Untuk latihan beban ringan, targetkan 2-3 kali seminggu. Fokus pada latihan majemuk yang melibatkan banyak kelompok otot, seperti squat tanpa beban atau dengan dumbbell ringan, push-up, rowing menggunakan resistance band, atau lunges. Tidak perlu menjadi seorang binaragawan profesional. Tujuannya adalah menjaga kekuatan otot dan merangsang produksi testosteron. Pria di gym dengan handuk di pundaknya dan botol air di tangan adalah contoh nyata dari seseorang yang telah berkomitmen pada rutinitas latihan fisik yang positif, menunjukkan keringat hasil kerja keras dan hidrasi yang tepat. Konsistensi adalah kunci utama di sini. Jadikan olahraga sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rutinitas harian Anda, seperti halnya makan atau tidur. Mengenai kisaran harga, olahraga dapat disesuaikan dengan anggaran Anda. Berlari atau berjalan kaki di luar ruangan, seperti di lingkungan perumahan atau di jalur hijau, mirip seperti pria yang berlari di sawah, adalah kegiatan yang sepenuhnya gratis. Anda hanya memerlukan sepasang sepatu yang nyaman. Jika Anda memilih keanggotaan gym, biayanya bisa sangat bervariasi, mulai dari sekitar Rp200.000 hingga Rp1.000.000 per bulan di Indonesia, tergantung pada fasilitas dan lokasi gym tersebut. Jika Anda lebih suka berolahraga di rumah, investasi awal untuk peralatan dasar seperti dumbbell, resistance band, atau matras yoga bisa berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000. Ingatlah bahwa ini adalah investasi untuk kesehatan jangka panjang Anda, yang akan memberikan dividen dalam bentuk performa seksual yang lebih baik, energi yang lebih tinggi, dan kualitas hidup yang lebih baik secara keseluruhan. Strategi kedua adalah pola makan sehat yang kaya akan zinc dan vitamin B. Makanan adalah bahan bakar utama bagi tubuh kita, dan apa yang kita masukkan ke dalam sistem kita sangat menentukan bagaimana tubuh berfungsi, termasuk fungsi seksual. Ini bukan hanya tentang menghindari makanan yang buruk, tetapi juga tentang secara aktif mengonsumsi nutrisi yang mendukung kesehatan secara optimal.
Nutrisi spesifik seperti zinc dan berbagai jenis vitamin B memainkan peran krusial dalam berbagai proses biologis yang secara langsung memengaruhi performa seksual pria. Zinc, sebagai contoh, adalah mineral esensial yang sangat penting untuk sintesis testosteron, hormon pria yang telah kita bahas. Selain itu, zinc juga vital untuk kesehatan sperma dan fungsi reproduksi secara umum. Kekurangan zinc dapat menyebabkan penurunan kadar testosteron dan mengurangi kualitas sperma. Sementara itu, vitamin B kompleks, terutama B3 atau niacin, dan B6, terlibat dalam sirkulasi darah dan produksi neurotransmitter yang memengaruhi gairah dan suasana hati. Niacin, misalnya, dikenal dapat membantu melebarkan pembuluh darah, yang sangat relevan untuk aliran darah yang sehat ke penis. Vitamin B juga merupakan koenzim dalam proses produksi energi di sel tubuh, memastikan Anda memiliki cukup tenaga untuk performa fisik dan mental. Manfaat dari pola makan yang kaya zinc dan vitamin B sangatlah signifikan. Pertama, ia membantu optimasi produksi hormon, terutama testosteron. Dengan memastikan asupan zinc yang cukup, Anda mendukung tubuh dalam memproduksi testosteron pada tingkat yang sehat. Vitamin B juga membantu menjaga keseimbangan hormon secara keseluruhan, yang merupakan kunci untuk libido dan fungsi seksual yang stabil. Kedua, pola makan sehat berkontribusi pada peningkatan aliran darah. Makanan yang kaya antioksidan, nitrat, dari sayuran hijau, dan asam lemak omega-3 dapat membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan meningkatkan produksi oksida nitrat, sebuah molekul yang penting untuk relaksasi otot polos di penis, memungkinkan aliran darah yang optimal untuk ereksi. Ketiga, Anda akan merasakan peningkatan energi seluler. Vitamin B adalah pahlawan tanpa tanda jasa dalam proses mengubah makanan menjadi energi. Dengan asupan vitamin B yang cukup, sel-sel tubuh Anda dapat memproduksi energi secara efisien, yang secara langsung berdampak pada stamina fisik dan mental Anda. Keempat, pola makan sehat berperan dalam mengurangi peradangan kronis dalam tubuh. Peradangan adalah akar dari banyak penyakit kronis, termasuk penyakit jantung dan diabetes, yang keduanya dapat merusak pembuluh darah dan saraf, sehingga memengaruhi fungsi seksual. Diet antiinflamasi, yang kaya buah, sayur, dan lemak sehat, membantu melindungi tubuh Anda. Kelima, secara keseluruhan, ia mendukung kesehatan jantung dan pembuluh darah. Diet yang rendah lemak jenuh, rendah gula, dan kaya serat akan menjaga jantung Anda tetap sehat dan pembuluh darah Anda tetap bersih, yang merupakan fondasi esensial untuk performa seksual yang optimal. Untuk implementasi praktis, penting untuk mengetahui sumber-sumber makanan dari nutrisi kunci ini. Untuk zinc, sumber terbaiknya meliputi daging merah tanpa lemak, tiram, yang merupakan salah satu sumber zinc terkaya, biji labu, kacang-kacangan seperti kacang mede, bayam dan sayuran berdaun hijau gelap lainnya, jamur, serta telur. Untuk vitamin B, Anda bisa menemukannya dalam gandum utuh, seperti brown rich atau nasi merah, daging ayam tanpa kulit, ikan, terutama ikan berlemak seperti salmon dan tuna, telur, sayuran hijau, seperti brokoli, bayam, dan buncis yang terlihat di gambar piring makanan sehat, serta alpukat. Fokuslah pada diet seimbang yang menekankan protein tanpa lemak, karbohidrat kompleks, lemak sehat, dan berbagai macam sayuran serta buah-buahan berwarna-warni. Hindari atau kurangi secara signifikan konsumsi makanan olahan, gula tambahan, lemak trans, dan garam berlebihan, karena makanan-makanan ini dapat menyebabkan peradangan dan merusak kesehatan kardiovaskular Anda. Gambar piring makanan sehat yang menampilkan potongan ayam panggang yang lezat, nasi merah yang kaya serat, serta berlimpahnya bayam, brokoli, dan buncis adalah contoh visual yang sempurna dari jenis hidangan yang harus Anda prioritaskan. Ini bukan hanya enak dipandang, tetapi juga penuh dengan nutrisi yang akan mendukung performa seksual Anda. Anda bisa mempraktikkan hal ini dengan merencanakan makanan Anda di awal minggu, menyiapkan bahan-bahan, dan mencoba resep-resep baru yang menarik untuk menjaga variasi dan kenikmatan. Mengenai kisaran harga, perlu dipahami bahwa makanan sehat tidak selalu harus mahal. Banyak sumber nutrisi yang baik dapat ditemukan dengan harga terjangkau di pasar tradisional atau supermarket lokal. Misalnya, ayam filet dapat dibeli dengan harga sekitar Rp40.000 hingga Rp60.000 per kilogram. Nasi merah, sebagai alternatif karbohidrat kompleks, biasanya berkisar antara Rp15.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sayuran hijau segar seperti bayam, brokoli, atau buncis seringkali tersedia dengan harga Rp10.000 hingga Rp20.000 per ikat atau per porsi. Jika Anda membeli bahan-bahan mentah dan memasak sendiri,
Anda akan lebih hemat dan lebih yakin dengan kualitas serta kebersihan makanan Anda. Investasi dalam pola makan sehat adalah investasi jangka panjang untuk seluruh tubuh Anda. Jauh lebih hemat dibandingkan biaya pengobatan penyakit yang mungkin timbul akibat pola makan yang buruk. Strategi ketiga yang tidak kalah vital adalah manajemen stres yang efektif melalui meditasi atau hobi. Seperti yang telah saya tekankan sebelumnya, otak adalah organ seks terbesar kita, dan kesehatan mental memiliki dampak yang sangat mendalam pada performa seksual. Stres kronis dan kecemasan adalah musuh utama libido dan fungsi ereksi. Ketika kita berada di bawah tekanan yang terus-menerus, tubuh kita melepaskan hormon stres seperti kortisol. Tingkat kortisol yang tinggi dapat menekan produksi testosteron dan mengalihkan aliran darah dari organ genital ke otot-otot besar sebagai bagian dari respons fight or flight. Ini adalah mekanisme bertahan hidup, tetapi sangat kontraproduktif untuk keintiman. Manajemen stres yang efektif bukanlah tentang menghilangkan stres sama sekali, karena stres adalah bagian tak terhindarkan dari kehidupan, melainkan tentang bagaimana kita merespons dan mengelola pemicu stres tersebut. Teknik relaksasi dan hobi dapat membantu mengembalikan keseimbangan hormonal dan mental, menciptakan kondisi yang lebih kondusif untuk gairah dan performa seksual. Manfaat dari manajemen stres yang efektif sangatlah beragam. Pertama, ia menyebabkan penurunan kadar kortisol dan peningkatan produksi testosteron. Dengan mengurangi stres, Anda membantu tubuh menormalkan kadar kortisol. Ketika kortisol tidak lagi mendominasi, tubuh Anda memiliki kesempatan untuk mengoptimalkan produksi testosteron. Ini secara langsung mendukung libido, energi, dan vitalitas seksual Anda. Kedua, akan terjadi peningkatan libido dan gairah seksual. Pikiran yang tenang, bebas dari kecemasan yang mengganggu, lebih mudah untuk terhubung dengan gairah seksual. Ketika Anda tidak terbebani oleh pikiran-pikiran stres, Anda dapat lebih hadir dan menikmati momen keintiman. Ketiga, ini membantu perbaikan fungsi ereksi. Stres dan kecemasan adalah penyebab umum disfungsi ereksi psikogenik. Dengan mengelola stres, Anda dapat membantu memulihkan respons fisiologis alami yang diperlukan untuk ereksi. Ketika pikiran rileks, tubuh akan lebih mudah merespons rangsangan seksual. Keempat, manajemen stres seringkali berujung pada peningkatan kualitas tidur. Stres seringkali menjadi penyebab utama gangguan tidur, dan kurang tidur pada gilirannya memperburuk stres. Mengelola stres menciptakan siklus positif yang memungkinkan tidur yang lebih nyenyak dan restoratif. Kelima, Anda akan merasakan peningkatan kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Merasa lebih tenang, bahagia, dan seimbang secara emosional akan berdampak positif pada semua aspek kehidupan Anda, termasuk hubungan Anda dengan pasangan dan kepuasan dalam keintiman. Untuk implementasi praktis, ada beberapa cara yang bisa Anda coba. Meditasi adalah salah satu metode yang paling efektif. Anda bisa memulai dengan sesi singkat, sekitar 10 menit setiap hari. Caranya adalah dengan duduk tenang di tempat yang nyaman, memejamkan mata, dan fokus pada pernapasan Anda. Rasakan setiap tarikan dan hembusan napas. Ketika pikiran Anda mulai mengembara, dengan lembut bawa kembali fokus Anda pada napas. Ada banyak aplikasi meditasi yang tersedia yang dapat memandu Anda melalui proses ini jika Anda baru memulai. Gambar pria yang bermeditasi di balkon dengan latar belakang pepohonan hijau yang rindang adalah visualisasi yang kuat untuk strategi ini. Ini menunjukkan ketenangan, fokus, dan koneksi dengan alam yang menenangkan, menciptakan suasana yang kondusif untuk relaksasi mental. Lingkungan yang tenang dan alami dapat sangat membantu dalam proses meditasi. Selain meditasi, hobi adalah cara yang luar biasa untuk mengelola stres. Temukan aktivitas yang Anda nikmati, yang membuat Anda merasa rileks, bahagia, atau tenggelam sepenuhnya di dalamnya. Ini bisa berupa membaca buku, mendengarkan musik favorit Anda, berkebun, melukis, bermain alat musik, menulis jurnal, atau bahkan hanya berjalan-jalan santai di alam terbuka. Hobi memberikan Anda pelarian yang sehat dari tekanan dan tuntutan sehari-hari, memungkinkan pikiran Anda untuk beristirahat dan mengisi ulang energi. Ini bukan sekadar pengisi waktu luang. Ini adalah bagian integral dari perawatan diri Anda. Teknik pernapasan juga sangat membantu. Latih pernapasan diafragma, atau pernapasan perut. Tarik napas perlahan melalui hidung, rasakan perut Anda mengembang, tahan sebentar, lalu hembuskan perlahan melalui mulut. Latihan ini dapat dengan cepat menenangkan sistem saraf Anda kapanpun Anda merasa stres atau cemas. Terakhir, cobalah untuk membatasi paparan Anda terhadap pemicu stres.
Identifikasi apa saja yang sering membuat Anda stres. Lalu cari cara untuk mengurangi kontak dengan pemicu tersebut atau, jika tidak mungkin, ubah respons Anda terhadapnya. Mungkin ini berarti belajar mengatakan, tidak, lebih sering, mendelegasikan tugas, atau menetapkan batasan yang lebih sehat dalam pekerjaan atau hubungan pribadi. Mengenai kisaran harga, meditasi dan teknik pernapasan sebagian besar adalah aktivitas gratis. Yang Anda butuhkan hanyalah waktu dan sedikit kedisiplinan. Jika Anda ingin menggunakan aplikasi meditasi berbayar, biayanya bisa berkisar antara Rp50.000 hingga Rp150.000 per bulan. Biaya hobi sangat bervariasi. Membaca buku bisa membutuhkan biaya sekitar Rp50.000 hingga Rp150.000 per buku. Berkebun bisa dimulai dengan biaya minimal untuk bibit atau pot, mungkin sekitar Rp20.000. Langganan streaming musik bisa sekitar Rp50.000 hingga Rp100.000 per bulan. Yang terpenting bukanlah uang yang dihabiskan, tetapi waktu dan energi yang Anda investasikan untuk relaksasi dan kesejahteraan mental Anda. Ini adalah investasi yang akan membayar dividen besar dalam bentuk ketenangan pikiran dan peningkatan performa seksual. Strategi keempat adalah tidur yang cukup dan berkualitas, yaitu 7-8 jam per malam. Tidur seringkali dianggap remeh di tengah kesibukan hidup modern, namun ia adalah salah satu pilar fundamental kesehatan, yang memiliki dampak langsung dan signifikan pada performa seksual pria. Tidur adalah waktu bagi tubuh untuk melakukan perbaikan, meregenerasi sel-sel, memproses informasi, dan yang terpenting dalam konteks ini, menyeimbangkan hormon. Kurang tidur kronis secara drastis dapat menurunkan kadar testosteron dan, sebaliknya, meningkatkan kadar hormon stres kortisol. Ini adalah kombinasi yang merugikan bagi libido dan fungsi ereksi. Selain durasi tidur, kualitas tidur juga sangat penting. Tidur yang terfragmentasi, sering terbangun, atau tidak nyenyak tidak akan memberikan manfaat restoratif yang sama seperti tidur yang dalam dan berkelanjutan. Bagi audiens kita yang berusia 35 tahun ke atas, tuntutan pekerjaan, keluarga, dan berbagai tanggung jawab seringkali mengganggu pola tidur, membuat prioritas ini semakin krusial. Manfaat dari tidur yang cukup dan berkualitas sangatlah mendalam. Pertama, ini adalah kunci untuk optimasi produksi testosteron. Sebagian besar produksi testosteron pria terjadi selama fase tidur nyenyak, terutama di paruh kedua malam. Jika Anda tidak mendapatkan tidur yang cukup atau berkualitas, tubuh Anda tidak memiliki kesempatan untuk memproduksi testosteron secara optimal, yang menyebabkan penurunan kadar hormon ini. Penurunan ini secara langsung memengaruhi gairah seks, energi, dan kemampuan ereksi. Kedua, tidur yang cukup berkontribusi pada penurunan stres dan kecemasan. Tidur yang baik membantu meregulasi suasana hati dan mengurangi tingkat hormon stres. Ketika Anda bangun dengan segar, Anda lebih mampu menghadapi tantangan sehari-hari dan cenderung tidak merasa terbebani oleh stres atau kecemasan yang dapat memengaruhi performa seksual. Ketiga, Anda akan merasakan peningkatan energi dan vitalitas secara keseluruhan. Tidur yang restoratif membuat Anda merasa lebih segar, berenergi, dan memiliki stamina yang lebih baik sepanjang hari. Energi ini tidak hanya penting untuk aktivitas fisik dan pekerjaan, tetapi juga untuk keintiman. Keempat, ada peningkatan fungsi kognitif. Tidur yang baik meningkatkan konsentrasi, memori, dan kemampuan pengambilan keputusan. Meskipun tidak langsung terkait dengan performa seksual, kemampuan untuk fokus dan hadir sepenuhnya selama keintiman tentu saja akan meningkatkan pengalaman. Kelima, tidur yang cukup mendukung kesehatan fisik umum Anda, termasuk sistem kekebalan tubuh yang kuat, metabolisme yang sehat, dan pemulihan otot setelah berolahraga. Semua ini secara tidak langsung mendukung performa seksual dengan menjaga tubuh Anda dalam kondisi prima. Untuk implementasi praktis, membangun kebiasaan tidur yang baik sangat penting. Langkah pertama adalah menetapkan jadwal tidur yang teratur. Usahakan untuk tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, bahkan di akhir pekan. Konsistensi ini membantu mengatur jam biologis tubuh Anda. Kedua, ciptakan lingkungan tidur yang optimal. Pastikan kamar tidur Anda gelap gulita, tenang, dan sejuk. Hindari penggunaan perangkat elektronik seperti ponsel, tablet, atau laptop setidaknya 1 jam sebelum tidur, karena cahaya biru dari layar dapat mengganggu produksi melatonin, hormon tidur. Ketiga, hindari kafein dan alkohol, terutama di sore dan malam hari. Kafein adalah stimulan yang dapat mengganggu tidur hingga beberapa jam setelah dikonsumsi, sementara alkohol, meskipun awalnya bisa membuat Anda merasa mengantuk, justru dapat mengganggu siklus tidur dalam semalam. Keempat,
Kembangkan ritual tidur yang menenangkan. Lakukan aktivitas yang merelaksasi sebelum tidur, seperti membaca buku fisik, mandi air hangat, mendengarkan musik yang menenangkan, atau melakukan peregangan ringan. Aktivitas-aktivitas ini memberi sinyal kepada tubuh Anda bahwa sudah waktunya untuk bersantai dan mempersiapkan diri untuk tidur. Terakhir, meskipun olahraga teratur sangat dianjurkan, hindari berolahraga intens terlalu dekat dengan waktu tidur Anda, karena dapat meningkatkan denyut jantung dan suhu tubuh, membuat Anda sulit tertidur. Mengenai kisaran harga, sebagian besar tips untuk meningkatkan kualitas tidur adalah perubahan kebiasaan yang tidak memerlukan biaya. Namun, ada beberapa investasi yang bisa Anda pertimbangkan. Gorden. Gelap atau tirai blackout untuk kamar tidur dapat berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000. Membeli bantal dan kasur yang nyaman, yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan tubuh Anda, bisa menjadi investasi yang signifikan, mulai dari Rp300.000 untuk bantal yang baik hingga jutaan rupiah untuk kasur berkualitas tinggi. Namun, ingatlah bahwa sebagian besar perbaikan dalam kualitas tidur datang dari disiplin dan perubahan kebiasaan, bukan dari pembelian barang mewah. Memprioritaskan tidur adalah salah satu investasi terbaik yang dapat Anda lakukan untuk kesehatan fisik dan mental Anda, yang pada akhirnya akan tercermin dalam performa seksual yang lebih baik. Strategi kelima adalah melatih teknik kontrol ejakulasi dini, seperti metode Start-Stop. Ejakulasi dini adalah salah satu masalah seksual pria yang paling umum dan bisa menjadi sumber frustrasi besar bagi pria maupun pasangannya. Ini didefinisikan sebagai ejakulasi yang terjadi lebih cepat dari yang diinginkan, seringkali sebelum atau sesaat setelah penetrasi, dengan kontrol minimal atau tanpa kendali sama sekali. Meskipun bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kecemasan, stres, atau sensitivitas berlebihan, banyak kasus dapat diatasi atau dikelola dengan teknik perilaku sederhana. Metode Start-Stop, atau kadang disebut juga metode tekanan, atau squeeze technique, adalah alat yang terbukti efektif untuk membantu pria mengidentifikasi dan mengendalikan sensasi yang mendahului ejakulasi, memungkinkan mereka untuk memperpanjang durasi keintiman dan meningkatkan kepuasan bersama. Teknik ini melibatkan latihan untuk meningkatkan kesadaran tubuh dan kontrol diri atas respons ejakulasi. Manfaat dari melatih teknik kontrol ejakulasi dini sangatlah langsung. Pertama dan terpenting, ia memberikan peningkatan kontrol ejakulasi. Dengan latihan yang konsisten, pria dapat belajar menunda ejakulasi, memperpanjang durasi hubungan intim, yang secara signifikan meningkatkan kepuasan diri dan pasangan. Kedua, teknik ini meningkatkan kesadaran tubuh. Anda akan menjadi lebih peka terhadap sensasi-sensasi dalam tubuh Anda yang mengindikasikan bahwa ejakulasi akan segera terjadi. Kemampuan untuk mengenali titik tidak bisa kembali, ini sangat krusial untuk intervensi dan penundaan. Ketiga, ada penurunan kecemasan performansi. Banyak pria dengan ejakulasi dini mengalami lingkaran setan kecemasan. Mereka cemas akan ejakulasi dini, yang kemudian memperburuk masalah ejakulasi dini itu sendiri. Dengan mendapatkan kontrol lebih baik, kecemasan ini dapat berkurang, menciptakan pengalaman yang lebih rileks dan menyenangkan. Keempat, teknik ini meningkatkan kepercayaan diri dalam konteks intim. Kemampuan untuk mengontrol ejakulasi secara signifikan meningkatkan rasa percaya diri seorang pria, yang pada gilirannya dapat meningkatkan gairah dan kenikmatan. Kelima, dan ini adalah tujuan akhir, adalah kepuasan bersama. Ketika pria dapat memperpanjang durasi keintiman, pasangannya juga memiliki lebih banyak waktu untuk mencapai orgasme dan merasakan kepuasan yang lebih mendalam, yang pada akhirnya memperkuat ikatan emosional dan fisik dalam hubungan. Untuk implementasi praktis metode Start-Stop, Anda dapat memulai latihannya sendiri terlebih dahulu. Caranya adalah dengan melakukan stimulasi pada penis Anda, baik melalui masturbasi. Stimulasi diri ini dilakukan hingga Anda merasakan sensasi bahwa Anda akan segera ejakulasi, yaitu titik tidak bisa kembali, atau ambang ejakulasi. Tepat sebelum mencapai titik tersebut, hentikan stimulasi sepenuhnya. Biarkan sensasi intensitas itu mereda. Ini mungkin membutuhkan waktu beberapa detik hingga 1 menit. Setelah sensasi dorongan ejakulasi mereda, Anda dapat melanjutkan stimulasi lagi. Ulangi siklus berhenti dan mulai ini sebanyak 3-4 kali. Pada siklus terakhir, Anda dapat membiarkan diri Anda ejakulasi. Latihan ini membantu Anda melatih otot-otot dasar panggul dan meningkatkan kesadaran terhadap ambang batas sensasi. Setelah Anda merasa mahir dan nyaman dengan latihan sendiri, Anda dapat mulai melatihnya dengan pasangan Anda. Dalam skenario ini,
Anda dapat menggunakan apa yang dikenal sebagai metode tekanan atau squeeze technique. Ketika Anda mencapai ambang ejakulasi saat berinteraksi dengan pasangan, minta pasangan Anda untuk meremas erat bagian ujung penis Anda, tepat di bawah kepala penis, dengan ibu jari di satu sisi dan jari-jari lainnya di sisi berlawanan. Tekanan harus cukup kuat untuk menyebabkan rasa tidak nyaman tetapi tidak menimbulkan rasa sakit. Pertahankan tekanan selama beberapa detik, sekitar Oktober 20 detik, hingga dorongan ejakulasi mereda. Setelah itu, lepaskan tekanan dan lanjutkan keintiman. Anda bisa mengulangi teknik ini sebanyak yang diperlukan. Kunci dari metode ini adalah kesabaran dan konsistensi. Ini membutuhkan waktu dan latihan. Jangan berkecil hati jika Anda tidak langsung berhasil. Seperti belajar keterampilan fisik lainnya, latihan teratur akan menghasilkan peningkatan yang signifikan seiring waktu. Mengenai kisaran harga, latihan teknik kontrol ejakulasi dini sepenuhnya gratis. Yang Anda butuhkan hanyalah waktu, kesabaran, dan kemauan untuk belajar tentang tubuh Anda. Ada banyak panduan dan sumber daya terpercaya yang tersedia secara gratis di internet atau melalui buku-buku self-help. Jika Anda merasa membutuhkan panduan yang lebih terstruktur atau jika masalahnya sangat persisten, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk berkonsultasi dengan terapis seks yang spesialis dalam masalah ini. Biaya konsultasi dengan terapis seks dapat berkisar antara Rp300.000 hingga Rp800.000 per sesi, tergantung pada kualifikasi dan lokasi terapis. Namun, sebelum mengambil langkah tersebut, cobalah dulu latihan mandiri ini secara konsisten. Ingatlah bahwa meningkatkan kendali adalah bagian penting dari mencapai kepuasan bersama, dan latihan ini adalah cara non-kimia yang sangat efektif untuk mencapainya. Strategi keenam adalah melakukan komunikasi terbuka dengan pasangan. Intimasi, dalam bentuknya yang paling murni, adalah tarian dua orang, sebuah interaksi yang mendalam dan saling memberi. Namun, seringkali, masalah performa seksual diperparah bukan oleh masalah fisik semata, melainkan oleh kurangnya komunikasi yang efektif, kecemasan tentang penilaian, atau asumsi yang salah yang beredar dalam pikiran kedua belah pihak. Dalam sebuah hubungan, keintiman adalah wilayah yang rentan dan pribadi. Ketika seorang pria mengalami masalah performa, ia mungkin merasa malu, cemas, atau tertekan, dan cenderung menyembunyikan masalahnya atau menarik diri. Di sisi lain, pasangan mungkin merasa bingung, khawatir, atau bahkan merasa ditolak. Disinilah pentingnya komunikasi terbuka dan jujur. Berbicara secara transparan dengan pasangan Anda tentang perasaan, kekhawatiran, harapan, dan keinginan Anda dapat mengurangi tekanan yang tidak perlu, membangun kembali kepercayaan, dan menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan pengertian untuk mengatasi tantangan ini bersama-sama. Ingatlah bahwa tujuan akhir dari keintiman adalah kepuasan bersama, dan itu adalah tanggung jawab serta upaya dari kedua belah pihak. Manfaat dari komunikasi terbuka dengan pasangan sangatlah luas dan mendalam. Pertama, ia secara signifikan mengurangi kecemasan performansi. Membagi beban masalah dengan pasangan Anda adalah langkah yang sangat melegakan. Anda akan menyadari bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah ini, dan dukungan dari orang yang Anda cintai dapat mengurangi tekanan yang Anda rasakan. Kedua, komunikasi terbuka meningkatkan pemahaman dan empati. Ketika Anda berani berbicara tentang perasaan dan kerentanan Anda, pasangan Anda dapat lebih memahami apa yang Anda alami. Ini menumbuhkan empati dan memungkinkan mereka untuk menawarkan dukungan yang konstruktif, bukan kritik atau penghakiman. Ketiga, ia memperkuat kedekatan emosional. Membahas topik sensitif dengan jujur dan terbuka, meskipun mungkin terasa sulit pada awalnya, dapat memperkuat ikatan emosional dan kepercayaan dalam hubungan Anda. Ini menunjukkan bahwa Anda percaya pada pasangan Anda dan menghargai pandangan serta perasaan mereka. Keempat, komunikasi terbuka memungkinkan identifikasi solusi bersama. Bersama-sama, Anda dan pasangan dapat mengeksplorasi cara-cara baru untuk keintiman yang memuaskan kedua belah pihak. Ini mungkin melibatkan mencoba teknik baru, seperti metode start-stop yang baru saja kita bahas, mencari bantuan profesional bersama, atau hanya sekadar saling memberikan jaminan dan dukungan emosional. Kalian berdua bisa mendiskusikan preferensi, apa yang terasa baik, dan bagaimana cara terbaik untuk menciptakan pengalaman yang memuaskan. Kelima, komunikasi yang efektif membantu menggeser fokus pada kepuasan bersama, bukan hanya performa semata. Mengalihkan perhatian dari tekanan untuk melakukan, menjadi fokus pada pengalaman bersama yang menyenangkan dapat mengurangi tekanan dan membuat keintiman menjadi lebih santai dan menyenangkan bagi kedua belah pihak.
Untuk implementasi praktis, ada beberapa panduan yang dapat Anda ikuti untuk memastikan komunikasi berjalan efektif. Pertama, pilih waktu dan tempat yang tepat. Jangan mencoba membahas masalah performa seksual di tengah pertengkaran, saat Anda terburu-buru, atau saat Anda berdua sedang merasa lelah atau stres. Cari waktu yang tenang, pribadi, dan tanpa gangguan di mana Anda berdua bisa fokus sepenuhnya pada percakapan. Gambar pasangan yang tersenyum dan berbicara santai di sofa dalam suasana rumah yang hangat adalah representasi visual yang sempurna untuk suasana seperti ini, menunjukkan kenyamanan dan keterbukaan. Kedua, mulailah dengan mengungkapkan perasaan Anda sendiri, menggunakan pernyataan, "Saya." Contohnya, "Saya merasa cemas tentang," atau "Saya khawatir bahwa," atau "Saya ingin kita bisa." Hindari menyalahkan atau menuduh pasangan Anda, karena ini hanya akan memicu sikap defensif dan menutup komunikasi. Ketiga, dengarkan dengan aktif. Beri pasangan Anda kesempatan penuh untuk berbicara dan mengungkapkan perasaan serta perspektif mereka. Dengarkan tanpa menyela, menghakimi, atau merencanakan respons Anda berikutnya. Tunjukkan bahwa Anda benar-benar mendengarkan dan mencoba memahami. Keempat, fokus pada solusi, bukan hanya pada masalah. Setelah Anda berdua mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran, alihkan percakapan ke arah apa yang bisa Anda berdua lakukan bersama untuk meningkatkan situasi. Ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dan mencari cara-cara baru untuk meningkatkan keintiman. Terakhir, selalu jaga kelembutan dan dukungan. Ingatlah bahwa ini adalah masalah bersama yang perlu diatasi bersama sebagai sebuah tim. Sikap kelembutan, pengertian, dan dukungan dari kedua belah pihak sangatlah penting untuk berhasil melewati tantangan ini. Mengenai kisaran harga, komunikasi terbuka dengan pasangan Anda tentu saja gratis. Ini adalah keterampilan yang dapat Anda kembangkan dan perbaiki seiring waktu melalui praktik dan kesabaran. Namun, jika Anda dan pasangan merasa kesulitan untuk berkomunikasi secara efektif tentang topik-topik sensitif seperti ini, atau jika ada masalah hubungan yang lebih dalam yang memengaruhi keintiman Anda, sesi konseling pasangan bisa menjadi pilihan yang sangat membantu. Biaya sesi konseling pasangan di Indonesia dapat berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.500.000 per sesi, tergantung pada kualifikasi konselor dan lokasi praktek. Ingatlah, investasi dalam komunikasi yang sehat adalah investasi dalam kekuatan dan kebahagiaan hubungan Anda, yang pada gilirannya akan sangat memperkaya pengalaman intim Anda. Strategi ketujuh dan terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah berkonsultasi dengan profesional medis jika masalah berlanjut. Meskipun banyak masalah performa seksual dapat diatasi atau setidaknya ditingkatkan secara signifikan melalui perubahan gaya hidup, perbaikan kesehatan mental, dan teknik perilaku yang telah kita bahas, ada kalanya masalah tersebut mungkin merupakan indikator dari kondisi medis yang mendasari yang memerlukan diagnosis dan penanganan profesional. Jangan pernah merasa malu, sungkan, atau ragu untuk mencari bantuan medis. Ini adalah langkah yang bijaksana dan bertanggung jawab terhadap kesehatan Anda. Seorang dokter spesialis, seperti urolog atau ahli andrologi, atau bahkan dokter umum Anda sebagai titik awal, memiliki pengetahuan, pengalaman, dan alat diagnostik untuk mengidentifikasi akar masalah yang sebenarnya. Mereka dapat melakukan pemeriksaan fisik, merekomendasikan tes darah untuk memeriksa kadar hormon, seperti testosteron, gula darah, atau profil lipid, atau melakukan evaluasi lebih lanjut untuk menyingkirkan kondisi medis serius lainnya. Berdasarkan diagnosis yang akurat, mereka dapat merekomendasikan penanganan yang paling tepat, yang mungkin termasuk penyesuaian gaya hidup yang lebih spesifik, terapi hormon jika memang ada defisiensi yang signifikan dan terbukti secara medis, atau bahkan obat-obatan jika solusi non-kimia tidak mencukupi dan ada indikasi medis yang jelas. Manfaat dari berkonsultasi dengan profesional medis sangatlah krusial. Pertama, Anda akan mendapatkan diagnosis yang akurat. Profesional medis terlatih untuk melakukan pemeriksaan dan tes yang diperlukan untuk menyingkirkan atau mengidentifikasi kondisi medis yang mendasari yang mungkin menjadi penyebab masalah performa seksual Anda. Ini bisa termasuk diabetes, penyakit jantung, masalah tiroid, hipertensi, atau defisiensi hormon yang parah. Tanpa diagnosis yang tepat, Anda mungkin hanya mengatasi gejala tanpa pernah menyentuh akar masalahnya. Kedua, Anda akan menerima rencana perawatan yang dipersonalisasi. Berdasarkan diagnosis yang akurat, dokter Anda akan menyusun rencana perawatan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu Anda. Ini bisa berarti panduan lebih lanjut tentang perubahan gaya hidup yang lebih terarah, resep untuk terapi hormon jika terbukti ada defisiensi yang signifikan, atau
dalam kasus tertentu, obat-obatan oral atau injeksi yang dirancang untuk mengatasi masalah tertentu. Ketiga, konsultasi medis memberikan ketentraman pikiran. Mengetahui akar masalah dan memiliki rencana yang jelas untuk mengatasinya dapat secara signifikan mengurangi kecemasan, stres, dan kebingungan yang sering menyertai masalah performa seksual. Keempat, ini juga merupakan pencegahan komplikasi yang lebih serius. Beberapa kondisi medis yang bermanifestasi sebagai masalah performa seksual, seperti penyakit jantung atau diabetes yang tidak terkontrol, bisa menjadi sangat serius dan mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan tepat waktu. Deteksi dini melalui konsultasi medis sangatlah penting untuk mencegah komplikasi jangka panjang. Kelima, Anda akan mendapatkan edukasi dan dukungan yang tepat. Profesional medis dapat memberikan informasi akurat tentang kondisi Anda, pilihan perawatan, dan apa yang bisa Anda harapkan, serta memberikan dukungan yang Anda butuhkan untuk mengelola kondisi Anda secara efektif. Untuk implementasi praktis, langkah pertama adalah mencari dokter yang tepat. Anda bisa memulai dengan dokter umum atau dokter keluarga Anda, yang dapat melakukan pemeriksaan awal dan merujuk Anda ke spesialis yang lebih relevan, seperti urolog, spesialis sistem kemih dan reproduksi pria, ahli andrologi, spesialis kesehatan reproduksi pria, atau endokrinolog, spesialis hormon. Kedua, bersiaplah untuk diskusi yang jujur dan terbuka dengan dokter Anda. Berikan informasi yang jujur dan lengkap tentang gejala Anda, kapan masalah itu dimulai, seberapa sering terjadi, riwayat kesehatan Anda, gaya hidup Anda, termasuk diet, olahraga, merokok, konsumsi alkohol, dan semua obat-obatan yang sedang Anda konsumsi, termasuk suplemen. Semakin banyak informasi yang Anda berikan, semakin baik dokter dapat memahami situasi Anda dan membantu Anda. Ketiga, jangan menunda konsultasi. Jika Anda sudah mencoba strategi non-kimiawi yang telah kita bahas selama beberapa waktu dan tidak melihat perbaikan yang signifikan, atau jika masalahnya parah atau tiba-tiba muncul, jangan menunda untuk mencari bantuan profesional. Kesehatan Anda adalah prioritas. Terakhir, jika dokter mencurigai bahwa masalahnya lebih bersifat psikologis atau terkait dengan hubungan, mereka mungkin akan merujuk Anda ke terapi seks atau psikolog yang memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Mengenai kisaran harga, biaya konsultasi medis dapat bervariasi. Konsultasi dengan dokter umum biasanya berkisar antara Rp50.000 hingga Rp200.000. Untuk konsultasi dengan dokter spesialis seperti urolog atau ahli andrologi, biayanya bisa berkisar antara Rp250.000 hingga Rp800.000 per kunjungan, belum termasuk biaya tambahan untuk tes laboratorium atau pemeriksaan diagnostik lainnya. Misalnya, tes darah untuk kadar testosteron bisa berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000. Kabar baiknya adalah bahwa sebagian besar biaya ini seringkali dapat ditanggung oleh asuransi kesehatan swasta atau program jaminan kesehatan nasional seperti BPJS Kesehatan, jika Anda adalah peserta aktif. Menggunakan fasilitas yang tersedia ini adalah cara yang cerdas untuk memastikan Anda mendapatkan perawatan terbaik tanpa beban finansial yang berlebihan. Ingat, mengambil langkah proaktif untuk kesehatan Anda, termasuk performa seksual, adalah tindakan yang cerdas dan berani, serta merupakan bagian integral dari menjalani kehidupan yang berkualitas. Demikianlah 7 strategi utama yang dapat Anda terapkan untuk meningkatkan performa seksual pria secara holistik dan berkelanjutan. Semua pendekatan ini saling berkaitan dan mendukung satu sama lain, membentuk sebuah fondasi yang kuat tidak hanya untuk kehidupan intim yang memuaskan, tetapi juga untuk kesehatan dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Ingatlah, perjalanan menuju kesehatan yang optimal adalah sebuah maraton, bukan sprint. Konsistensi, kesabaran, dan komitmen terhadap diri sendiri adalah kunci utama keberhasilan. Ambil langkah pertama hari ini, dan rasakan perbedaannya.